Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nur Fadlillah dengan NIM 195100160. Mata kuliah pemasaran kelas F, jurusan manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit memaparkan jawaban saya mengenai soal tugas UAS pemasaran. Yang pertama yaitu soal pertama, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional maupun multinasional, dengan perusahaan berskala kecil. Jadi sebelum itu saya mengutip dari John F. Nash. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai internal maupun eksternal, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Kertahadi, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. Jadi, perbedaan sistem informasi yang ada di perusahaan multinasional dengan UMKM itu sangatlah signifikan. Karena pada perusahaan multinasional ini dia merupakan sebuah perusahaan lintas negara yang mana sistem informasinya sudah sangat modern, sangat berintegritas. Karena cakupan perusahaan ini sangat besar sehingga membutuhkan sistem yang dapat menjangkau anak cabangnya di berbagai negara. Jadi sistem informasi global ini mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya. Juga sistem informasi global ini juga mencakup beberapa yang lainnya seperti sistem informasi pemasaran, sistem informasi keuangan, akuntansi, dan lain-lain. Jadi dari beberapa sistem tersebut digabungkan menjadi suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan multinasional tersebut. Karena di sana perusahaan tersebut memiliki banyak komponen-komponen yang mendukung terlaksananya kegiatan produksi maupun pemasaran. Sedangkan di UMKM itu masih sangat bisa dibilang itu sederhana. Karena di sini usaha ini masih berskala kecil ya. Jadi sistem informasinya itu masih sederhana, sangat sederhana. Karena jangkauan pada usaha ini masih relatif kecil, sehingga tidak membutuhkan sistem yang kompleks dan sedemikian rupa. Di UKM sendiri itu kan tidak banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, karena kebanyakan di sini pemilik dari usaha ini hanya butuh sedikit kekuatan karena dia masih bisa menghandle dan dia pastinya merangkap seperti bagian mungkin dari produksi, pemasaran, dan marketing dan lain-lain. Maka dari itu sistem informasi yang digunakan sangatlah sederhana, jauh berbeda dengan perusahaan multinasional yang sangat modern dan berintegritas. Jadi seperti itu. Baik, beranjak ke soal yang nomor 2, yaitu bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online, yaitu marketplace, dan pasar offline seperti pasar konvensional, ruko, retail, dan lain-lain. Sebelumnya
Saya mengutip dari Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok, serta mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan menurut Hannes Strom, pemasaran adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Jadi eh, kita simpulkan lingkungan pemasaran adalah pihak-pihak yang dapat memberi kekuatan atau istilahnya faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya suatu usaha tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian beberapa cara mengidentifikasi pesaing. Yang pertama yaitu temukan pesaing kita. Tentu kita harus mengetahui siapa saja pesaing-pesaing kita yang ada di dunia bisnis ini. Jika seperti online, kita bisa langsung mencari di marketplace tersebut. Kita langsung search di kolom pencarian eh, nama produk dari kita, nama produk tersebut. Nah, di situ pasti akan muncul eh, siapa saja pesaing-pesaing kita. Eh, Kalau offline itu kita bisa dengan menggunakan cara intelijen pemasaran, yaitu kita lihat sekitar kita, di sekitar kita toko-toko toko-toko yang seperti retail. Nah, itu merupakan pesaing kita. Atau kita juga bisa menggunakan internet itu dengan cara kita searching, mencari nama-nama toko yang menyediakan produk seperti yang kita miliki juga. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu kategorikan pesaing kita. Nah, di sini kita mengkategorikan pesaing itu menjadi tiga. Yang pertama itu ada kompetitor utama. Nah, kompetitor utama ini bisa dikatakan pesaing langsung karena dia memiliki uh, pasar yang sama dengan kita ataupun memiliki produk yang serupa sama dengan kita atau dua-duanya. Nah, itu merupakan kompetitor kompetitor utama kita. Yang kedua yaitu kompetitor sekunder. Nah, kompetitor sekunder ini komput sebuah usaha yang menawarkan produk sama dengan kita. Nah, tapi kualitas barang itu berada di atas atau di bawah kualitas produk kita. Jadi, seumpama kita menjual barang original, maka dia menjual barang KW super. Nah, itu merupakan kompetitor sekunder. Dan yang terakhir yaitu uh, kompetitor tersier. Nah, kompetitor tersier ini dia adalah bukan merupakan usaha yang memiliki produk sama dengan kita, malah itu bukan seperti produk kita, tapi produk ini merupakan bisa menjadi alternatif dari uh, ketika kita para konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk kita, maka produk tersebut yang menjadi alternatif pembelian konsumen. Jadi itu merupakan pesaing tersier kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu analisis strategi pemasaran pesaing. Kita yang pertama kita lakukan 5W1H. Nah, di situ kita bisa mengetahui apa kelemahan, apa kelebihan, di mana mereka melakukan pemasaran, bagaimana mereka memasarkan produknya, dan kita mendapat tentang informasi pesaing tersebut dengan lebih detail. Kemudian analisis selanjutnya yaitu dengan melakukan
pemantauan terhadap media-media yang digunakan oleh para pesaing, yaitu media sosial. Media sosial apa yang mereka gunakan untuk memasarkan produk. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi bahwa mereka pesaing kita. Jadi seperti itu. Yang analisis terakhir yaitu dengan menganalisis harga produk. Di sana kita harus mengetahui berapa harga yang bisa bersaing di pasaran, tapi tidak mengurangi aspek produksi dari harga barang tersebut, tapi kita meminimalisir keuntungan dengan asumsi kita dapat bersaing di pasar. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang ketiga yaitu apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting, dan sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Casali, segmentasi pasar ini ialah proses mengkotak-kotakan pasar menjadi kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan karakter atau kebutuhan yang sama, sehingga cenderung mempunyai respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Nah, itu merupakan segmentasi pasar. Sedangkan target pasar menurut Kotler dan Armstrong adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan dari promosi perusahaan. Jadi itu merupakan dari para ahli, dan beberapa macam segmentasi pasar yang bisa saya sebutkan yaitu yang pertama segmentasi geografi, yang kedua segmentasi demografi, yang ketiga segmentasi harga, dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi geografi ini yaitu mengkelompokkan berdasarkan wilayah atau letak geografi itu sendiri, seperti contoh negara, provinsi, kota, dan lain-lain. Sedangkan segmentasi demografi ini mengelompokkan berdasarkan hal-hal yang umum dari konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, atau yang lain-lain. Untuk segmentasi harga, nah ini mengkelompokkan berdasarkan kemampuan beli para konsumen tersebut. Jadi dia mampu beli yang murah, atau yang standar, atau yang sedang, atau yang menengah, atau yang mahal. Jadi sesuai dengan kemampuan para konsumen. Nah, sedangkan untuk segmentasi perilaku ini yaitu pengelompokan berdasarkan pengetahuan, loyalitas, maupun respon para konsumen terhadap produk kita. Jadi seperti itu. Nah, pentingnya pembuatan segmentasi pasar dan target pasar itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan strategi pemasaran yang telah direncanakan agar lebih terarah juga. Jadi dengan adanya segmentasi pasar ini kita bisa lebih fokus memerangi apa yang akan kita jalankan dan mana target pasar yang kita tuju. Nah, yang kedua yaitu sumber daya yang ada pada perusahaan bisa dipakai secara efisien dan efektif. Nah, dengan adanya kita fokus pada satu segmentasi, maka kita pastinya akan lebih efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya perusahaan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu dapat memberikan kebutuhan serta keinginan konsumen dengan lebih baik. Tentu, karena dengan melakukan segmentasi pasar, maka kita akan berfokus pada pengkelompokan konsumen dalam suatu kesamaan. Jadi
kita akan fokus dalam hal itu. Maka dengan itu konsumen dapat kita layani dengan baik karena segmentasi tersebut sudah menunjukkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dan yang terakhir yaitu menciptakan peluang untuk tumbuh. Nah, dengan kita fokus terhadap satu segmen pasar, itu kita dapat memasuki celah-celah yang ada di pasar, karena kita sudah memiliki titik fokus atau kita sudah memiliki arah di mana segmentasi ini akan membawa kita untuk lebih mendalami kebutuhan-kebutuhan para konsumen dalam segmentasi pasar tersebut. Jadi kemungkinan untuk kita bisa tumbuh itu sangat besar karena kita berfokus pada satu titik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk yang soal nomor 4, ini mengenai masalah studi kasus. Nah, di sini ada seorang mahasiswa yaitu Bayu Prakoso yang merupakan mahasiswa tingkat akhir yang kesibukannya selain mengerjakan skripsi serta revisi, dia juga memiliki kedai makanan di rumahnya. Nah, kedai ini didirikan oleh ayahnya sekitar 1 bulan yang lalu. Bayu merasa dia itu mampu untuk memasarkan dan membuat penjualan di kedai makanan ini meningkat. Namun Bayu Prakoso masih bingung langkah awal apa yang harus dilakukan dalam memasarkan produknya. Menu yang ditawarkan juga masih terbilang sederhana, hanya berbasis ayam. Namun Bayu yakin ini akan laris manis karena menu ini dibuat langsung oleh ibunya dengan resep turun-temurun. Nah, makanan ini sering dihidangkan pada saat hari raya Lebaran dan Tahun Baru, karena pada hari itu semua keluarga Bayu berkumpul dan menunggu masakan ibunya ini. Keinginan Bayu ini semakin diperkuat karena keluarga Bayu memiliki kandang ayam sendiri. Jadi dia memiliki kandang sendiri yang jumlahnya ada puluhan. Oleh karena itu, sebelumnya ibu Bayu ini menjual ayam tersebut kepada tetangganya karena tidak dipergunakan. Nah, kemudian ayam ternak yang diternak Bayu ini kualitas dagingnya juga terjamin ya, karena ayah dan ibu Bayu itu rutin memberi makan, minum, dan vitamin pada ayam-ayam tersebut. Nah, kemudian latar belakang itulah yang menjadikan Bayu itu semangat untuk menjual masakan ibu berbasis ayam yang dijamin kelezatan ini. Nah, di sini Bayu ada menawarkan menu yang berbasis ayam. Di antaranya yaitu yang pertama ada ayam panggang oven. Itu untuk satu ekornya dibanderol dengan harga 110.000. Sedangkan jika hanya satu porsi dengan plus nasi itu dibanderol dengan harga 50.000. Kemudian menu kedua yaitu ayam bakar madu. Harga satu ekornya kisaran 70.000. Namun jika satu porsi dan plus nasi itu harganya 35.000 rupiah. Yang ketiga yaitu ayam bakar kecap, satu ekornya itu harganya 60.000. Sedangkan kalau yang satu porsi plus nasi ini harganya 25.000. Nah, yang terakhir yaitu ayam bakar taliwang. Ini satu ekornya ini dibanderol dengan harga 65.000. Sedangkan untuk satu porsi dan nasi itu harganya dibanderol dengan harga 30.000. Nah, di sini masuk ke pertanyaan. Langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Nah, di sini saya memasukkan diri sebagai manajer. Tentunya yang saya lakukan pertama yaitu melakukan analisis SWOT. Di sini analisis SWOT ini berguna untuk saya mengetahui produk-produk dari Bayu ini bagaimana kelemahan dan kelebihan. Yang pertama yaitu kekuatan, strength. Ya, kekuatan di sini Bayu itu memiliki yang pertama merupakan resep turun temurun, dibuat langsung oleh ibunya dengan resep turun temurun.
Yang kedua yaitu memiliki stok daging ayam karena dia memiliki kandang yang berjumlah puluhan, jumlah ayamnya puluhan. Kemudian untuk yang weakness, kelemahannya yaitu menu yang ditawarkan masih sederhana, yaitu hanya yang berbasis ayam. Nah, untuk yang opportunity, peluangnya dengan adanya resep turun temurun, otomatis konsumen ini dimanjakan dengan nostalgia bagaimana rasa-rasa dulu yang pernah ada. Nah, jadi seperti itu dia, nostalgia, karena ini merupakan resep turun temurun dari orang-orang terdahulunya. Kemudian untuk yang treat, ancamannya di sini sangat rentan karena dia hanya berbasis ayam, sedangkan merek lain yang menyajikan ayam lebih eksis. Jadi seperti itu. Kemudian setelah melakukan analisis SWOT, saya itu akan mengevaluasi apa yang kurang. Seperti contoh, kita akan mengevaluasi tentang masalah menu yang kurang bervariasi. Nah, di sini tentunya kita akan memunculkan variasi menu yang baru. Seperti contoh nanti ada paket-paket harga yang ada yang lebih murah, mungkin mungkin dengan paket komplit makan nasi ayam plus minum, atau ada nanti french fries atau menu tambahan lainnya, cemilannya. Jadi nanti kita akan kembangkan cemilan tambahan-tambahan yang bisa mendukung menu makanan ayam tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menentukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang sangat cocok untuk kedai Bayu ini yaitu karena dia mematok harga cukup mahal, bisa dibilang mahal, maka kita harus menentukan segmen pasar, yaitu pasarnya adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan sendiri atau berpenghasilan sendiri, lebih untuk yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga, seperti memiliki anak, jadi keluarga besar. Jadi mereka lebih cocok untuk dimakan bersama. Jadi seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mendekor area kedai. Di sini saya akan mendekor area kedai kan dengan desain ala-ala yang sekiranya nanti orang-orang, karena di sana itu kan kita menargetkan segmen pasar itu mentargetkan konsumen orang yang sudah dewasa, memiliki penghasilan sendiri, dan lebih-lebih yang berkeluarga. Nah, maka saya akan lebih condong mendekor kedai ini ke nuansa yang lebih asri, lebih bisa menciptakan suasana hawa-hawa yang friendly, yang kiranya menghangat untuk dilakukan quality time bersama keluarga. Jadi kita akan menyiapkan juga beberapa aksesoris untuk mungkin anak-anak, untuk anak-anak. Nah, jadi seperti itu kita akan mendesain sedemikian rupa untuk kita bisa, untuk konsumen bisa berquality time di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mempersiapkan media sosial. Di sini kita akan mempromosikan dagangan kita melalui media sosial seperti Instagram, YouTube dan Facebook. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Jadi kita menyebarluaskan informasi, bisa seperti harga, menu, dan promo-promo yang ada. Juga di sini menyangkut apa namanya itu, kerjasama dengan mitra-mitra seperti Gojek ataupun Grab. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut
karena di situ kita bisa menjual makanan online. Jadi sana kita bisa memanfaatkan aplikasi Grab dan Gojek. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan grand opening dan promo. Nah, di sini grand opening di sini ditujukan untuk menarik minat para konsumen. Jadi dengan adanya grand opening ini pasti mereka banyak yang penasaran. Ini kedai baru, bagaimana rasanya gini gini gini. Maka dengan situ kita akan dapat menarik minat para konsumen. Nah, sedangkan promo ini mungkin untuk awal buka pasca grand opening ini kita akan memberlakukan promo seperti buy one get one, atau kita bisa sediakan paket menu yang lebih variatif, yang mungkin bisa lebih hemat di kantong. Nah, itu akan menarik minat para konsumen kita. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini, soal selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai bayu sesuai dengan sasaran. Nah, tadi saya di awal di langkah-langkah itu saya sudah masukkan segmentasi pasar apa yang saya pilih. Nah, di sini saya ini ada beberapa segmentasi yang saya pilih, yaitu seperti segmentasi harga, segmentasi demografi, dan segmentasi geografi. Nah, segmentasi harga ini yaitu karena rata-rata menu yang disajikan tergolong harga menengah ke atas, otomatis itu orang dengan berpenghasilan yang sudah berpenghasilan. Kemudian yang segmentasi demografi ini umumnya itu yang telah memiliki pekerjaan atau yang sudah berkeluarga. Jadi istilahnya sudah dewasa ya. Jadi untuk gendernya bisa bebas. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini karena dengan harga yang cukup mahal, maka saya memutuskan untuk memilih penduduk yang berada di perkotaan, karena kalau penduduk desa harga tersebut masih terbilang mahal. Tapi kalau di perkotaan itu masih relevan, masih cukup bisa diterima. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya. Nah, yang pertama yaitu terus melakukan inovasi menu. Nah, sudah saya bilang di awal tadi, kami akan terus melakukan inovasi menu untuk menunjang menu utama yaitu ayam, ya, menu yang berbasis ayam. Jadi nanti kita akan mengembangkan terus menu-menu yang seperti yang konsumen cari. Nanti kita bisa sediakan di kemudian waktu. Dengan mungkin kita bisa wawancara atau memberikan voting gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, tentu. Nah, di sini kualitas pelayanan yaitu pastinya dengan dibukanya ini pasti membludak para konsumen yang datang. Nah, di situ juga kita akan lambat laun kita akan menambah tenaga kerja. Di sana kita akan merekrut beberapa tenaga kerja untuk lebih dapat melakukan efisiensi dan efektivitas waktu. Jadi nanti pelayanannya itu dapat dilakukan dengan baik. Maka dengan itu kita dapat terus menjaga kualitas pelayanan kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga cita rasa. Nah, di sini karena di awal kita menjunjung resep turun temurun, maka kita untuk selanjutnya dan seterusnya itu harus tetap menjaga resep tersebut, karena itu merupakan ciri khas kita. Karena di sana orang dapat tidak dapat menemukan hal tersebut di lain, karena itu merupakan resep turun temurun. Jadi pasti ada yang berbeda, walaupun ada yang menjiplak tapi tetap ada yang kurang. Maka itu kita harus menjaga cita rasa kita. Nah, yang terakhir yaitu mengamati pesaing. Nah,
dengan adanya kita, maka otomatis banyak eh, pihak-pihak luar yang pasti mengamati kita, juga mengamati bagaimana cara kita melakukan pelayanan, bagaimana dengan menu-menu dan sistem kita. Maka dari itu kita harus mengamati pesaing. Selain itu juga penting, dengan seiring waktu pasti banyak orang yang menyaingi produk-produk kita. Jadi kita juga harus bisa melihat melihat pesaing kita, apa yang mereka lakukan untuk inovasi produk mereka. Maka kita juga tidak mau kalah. Maka dengan itu kita harus selalu mengamati pesaing, untuk terus dapat meningkatkan kualitas, eh, baik rasa maupun pelayanan. Nah, di situ mungkin eh, untuk Bayu, ada 4 itu yang bisa saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya berikan dari jawaban soal tugas UAS pemasaran. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.